Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materi kita tentang SQL, yaitu Structure Query Language. Mohon maaf suara Bapak serak, jadi nanti tidak semua materi Bapak bacakan. Tujuan yaitu menjelaskan bahasa formal yang digunakan pada basis data relasional. Kemudian menjelaskan SQL sebagai bahasa yang standar. Kemudian memberikan beberapa contoh teknik pembuatan query menggunakan SQL. Jadi SQL adalah bahasa query baku untuk DBMS. SQL diambil sebagai bakuan sejak 1992, awalnya diterapkan pada DBMS besar seperti Oracle dan Informix. Sekarang juga DBMS berbasis PC seperti DBase dan Foxflow. SQL bersifat sebagai bahasa tingkat tinggi, high level. Pemakaian hanya menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimalisasi pelaksanaan query dilakukan oleh DBMS. Satu perintah SQL dapat mewakili puluhan baris perintah bahasa XBase. SQL dapat disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang lain seperti C, Pascal, COBOL. Bahasa SQL terbagi dalam dua bagian besar, yaitu DDL, Data Definition Language, dan DBML, yaitu Data Manipulation Language. DDL mendefinisikan struktur basis data seperti pembuatan basis data, pembuatan tabel dan sebagainya. Contoh create database dan create table. DBML merupakan bagian yang memanipulasi basis data seperti pengaksesan data, penghapusan, penambahan, dan penambahan data. DML juga digunakan untuk melakukan komputasi data. Contoh insert, delete, dan update. Jadi sini perintah SQL untuk definisi data, yaitu bagian yang pertama create untuk membentuk basis data, tabel atau indeks. Kemudian alter untuk mengubah struktur tabel. Kemudian drop untuk menghapus basis data, tabel atau indeks. Kemudian create database untuk membentuk basis data. Kemudian sintaksnya create database, nama spasi database. Contoh create database company, jadi namanya company. Create table untuk membentuk tabel dari basis data, untuk menyebutkan spesifikasi dan batasan atribut. Oke, di sini contohnya banyak. Nanti kalian pelajari, kalian lihat di materi classroom yang saya berikan melalui PowerPoint. Berhubung suara Bapak serak, jadi kalian lanjutkan belajarnya ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.